pengemis bangsat ini aja. Poluan tepos. Halo teman-teman digitalku, kumaha Bang Cu? Masih betah kan sama suara wanita penghibur dunia maya ini? Oke, kali ini Mimin akan kasih yang spesial nih. Ada film Indonesia yang pembuatan dan hasilnya nggak kalah jauh sama film luar loh. Film ini berjudul The Big Four yang dirilis tahun 2022. Pokok nama film ini seru dan memacu adrenalin lah, jadi tonton sampai selesai, jangan skip iklannya dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Film ini diawali oleh seorang biarawati yang mengantar bocah, sebut saja namanya Jono, ke sebuah panti asuhan. Biarawati itu pikir Jono akan baik-baik saja dan akan lebih terurus, tapi nyatanya tidak, Cok, karena tempat itu bukan panti asuhan tapi tempat penyekapan anak yang nantinya akan dijual organ dalamnya. Jono kemudian dimasukkan ke sel bersama dengan remaja bernama Pelor. Dengan wajah yang meyakinkan, Pelor berkata kalau dia pasti bisa keluar dari tempat ini sekaligus menyelamatkan Jono dan anak-anak yang lain. Tapi setelah Pelor berkata seperti itu, tiba-tiba dialah yang diseret karena akan menjadi korban selanjutnya. Bagus, saya suka makan belatung, saya suka makan babi, saya suka makan belatung dalam babi. Ketika Pelor sudah dibius dan proses pembedahan akan segera dilakukan, di ruangan yang lain, Arif selaku pemilik bisnis ilegal ini baru saja menerima tamu, seorang pebisnis kaya raya bernama Bob yang datang untuk membeli organ dalam milik Pelor. Setelah melakukan pengecekan sambil melihat proses pembedahan itu, Bob pun bertanya kepada Arif, apakah selama melakukan bisnis ini dia pernah merasakan penyesalan? Dan Arif pun menjawab pernah, tapi langsung ia hilangkan karena menurutnya penyesalan hanya akan menghambat kesuksesan. Mendengar jawaban dari Arif, tiba-tiba Bob pun mencengkram bahu Arif dan di saat yang bersamaan ketika sang dokter akan membedah perut Pelor, tiba-tiba ternyata Bob ini sebenarnya adalah Topan, seorang pembunuh bayaran dari The Big Four yang berusaha menyelamatkan Pelor yang tak lain adalah salah satu timnya beserta anak-anak yang tersekap, dibantu oleh seorang suster di dalam sana yang merupakan rekannya sendiri bernama Alfa. Pelor, lighter mana lighter? Setelah menyingkirkan beberapa penjaga di sana dengan kemampuan mereka yang sudah dilatih, Alfa, Pelor, dan Topan langsung pergi ke tempat yang lain untuk menyelamatkan anak-anak. Mereka melakukan tugasnya masing-masing dengan sangat baik sesuai arahan dari atasan mereka. Lalu ketika sudah saatnya keluar, sisa tim yang merupakan seorang sniper handal bernama Jenggo langsung menunjukkan kemampuannya hingga anak-anak berhasil diselamatkan. Bang Jeng? Sebenarnya kakak siapa sih? Sementara itu di tempat yang lain, seorang wanita cantik sekaligus polisi bernama Dina terlihat sedang menunggu sang ayah untuk diajak foto bersama. Dan ternyata ayah Dina tak lain adalah Petrus, bos besar dari The Big Four. Tapi selama ini Dina tidak tahu pekerjaan ayahnya itu seperti apa. 1, 2, 3, bagus. Petrus juga tidak mungkin jujur kalau dia ini bekerja sebagai pembunuh bayaran, tapi Petrus berjanji suatu hari nanti dirinya pasti akan memberitahu semuanya. Setelah mengantar sang anak pulang ke rumah, Petrus kembali lagi ke markas untuk memberikan makan malam untuk anak buahnya yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Malam itu, sambil menikmati makanannya, mereka melihat siaran berita mengenai panti asuhan milik Arif. Dalam siaran tersebut terlihat anak-anak yang disekap sudah diamankan. Tapi kepala polisi bernama Hasan akan tetap memproses kasus ini karena dia berpikir walaupun sang pahlawan sudah menyelamatkan anak-anak, tapi mereka harus tetap diadili karena sudah main hakim sendiri. Usai menonton itu, tiba-tiba saja Petrus berkata kalau mungkin dalam waktu dekat dirinya akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dan dia berharap Topan, Alfa, Jenggo, dan Pelor lah yang akan meneruskan bisnisnya ini. Ternyata rencana ini dilakukan karena Petrus ingin menikmati masa tuanya dengan tenang bersama Dina dan Petrus pikir dirinya harus melindungi Dina. Lalu selain itu dia juga tidak mau berurusan dengan Hasan yang tak lain adalah kepala polisi sekaligus sahabat dekatnya sendiri. Julukan The Big Four itu datang dari musuh-musuh kita. Dia hanya punya bapak.
Keesokan harinya, Petrus yang sudah siap pergi untuk menghadiri acara pelantikan Dina sebagai seorang polisi tiba-tiba dibuat curiga dengan orang asing yang mondar-mandir depan rumahnya. Dengan waspada, Petrus pun mengambil pistol dan langsung membuka pintu, tapi ternyata yang datang cuma tetangganya yang ingin memberitahu kalau ada kurir yang mau mengantarkan bunga pesanannya. Karena kemarin Petrus memang pesan bunga yang akan diberikan untuk Dina, Petrus pun menyuruh kurir itu untuk meletakkan bunganya di dalam rumah. Namun tidak disangka-sangka, Cuk, semua ini hanyalah sebuah jebakan. Pinter ya kamu, bikin aku lengah. Dalam waktu yang sangat singkat, orang yang tidak dikenal ini langsung membunuh Petrus menggunakan belati yang ia bawa. Di waktu yang sama juga, Topan pergi ke rumah Petrus untuk mengantarkan topinya yang ketinggalan. Tapi kedatangan Topan malah membuat Dina curiga dan menuduhnya sebagai seorang pembunuh, sehingga Dina langsung menembaknya berkali-kali menggunakan pistol yang tergeletak. Semenjak kejadian itu, bukan hanya Dina yang terpukul akan kepergian Petrus, tapi Topan dan kawan-kawan juga, karena mereka sudah menganggap Petrus seperti ayah mereka sendiri. Setelah kejadian itu juga, The Big Four kemudian memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dan menghilangkan jejak sebelum Dina menemukan mereka. 3 tahun berlalu, kini Dina tinggal sendirian di apartemen. Selama itu, dia juga masih berusaha menyelidiki kasus pembunuhan sang ayah sampai-sampai pekerjaannya di kantor sering terbengkalai karena Dina terlalu fokus mengurusi kasusnya sendirian. Komandan yang menyadari kinerja Dina semakin menurun pun langsung memanggil dan memberi saran kepada poluan itu untuk mengambil cuti, karena selama 3 tahun Dina juga nggak pernah mengambil libur. Awalnya Dina menolak karena dia pikir bekerja tetap membuatnya waras dan bertahan. Tapi karena komandan terus membujuknya, dia pun mengambil brosur liburan itu lalu pulang. Melihat ada satu penginapan bernama Villa Paradise, tiba-tiba Dina teringat sesuatu. Makanya dia langsung mengambil kotak penyimpanan milik almarhum sang ayah untuk memastikannya. Dan ternyata di foto Petrus dia juga melihat penginapan yang sama. Selain itu, topi yang dipakai juga sama seperti si pembunuh. Nah, selain menemukan 2 petunjuk itu, Dina juga mengetahui kalau di foto tersebut sang ayah tidak sendirian, melainkan bersama 4 orang anak. Oh ya, di sini Dina belum tahu ya kalau yang pakai topi itu si Topan. Dia masih mengira kalau Topan adalah pembunuhnya gitu. Dina yang geram dengan semua ini langsung menghadap Hasan dan meminta kepala polisi itu untuk mencari 4 anak tersebut agar kasusnya segera selesai. Tapi bukannya langsung satset, Hasan malah menganggap kalau 4 anak itu hanyalah 4 anak kampung biasa. Di sini Dina pun marah. Dia sangat yakin kalau mereka ada kaitannya dengan pelaku pembunuhan. Tapi karena dugaan itu tidak dianggap serius oleh Hasan, Dina langsung memutuskan untuk cuti dan pada kesempatan ini dia akan menyelesaikan kasusnya sendiri. Singkat cerita, sampailah Dina di Kepulauan Tropis Bersi, lokasi di mana Villa Paradise itu berada. Setelah melakukan perjalanan menggunakan taksi, Dina langsung masuk ke villa tersebut dan bertemu dengan Topan yang ternyata memilih untuk pindah ke tempat itu lalu bekerja sebagai resepsionis. Tentu saja Topan yang melihat Dina datang langsung panik, tapi karena tidak ingin ketahuan begitu saja, dia pun mengambil seragamnya dan menyapa Dina dengan ramah layaknya seorang resepsionis penginapan. Tidak diduga-duga, Dina nggak pakai basa-basi nih, Cok. Dia langsung bertanya mengenai ayahnya dan 4 anak itu kepada Topan. Lalu karena Topan mengaku tidak mengenal mereka, Dina pun menyewa 1 kamar untuk menginap karena mungkin besok dia akan bertanya kepada orang lain yang ada di sekitar. Walaupun awalnya Topan menolak dan berusaha mengusir Dina dengan segala cara, tapi karena Dina memaksa dan sudah mengeluarkan uang, dengan terpaksa Topan pun mengantar wanita itu ke kamar. Ketika Topan sedang menyiapkan kamar, dia melihat 2 orang pria datang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Topan kira 2 orang itu adalah rekan polisi Dina. Tapi karena Dina bilang dia datang sendirian, Topan pun pamit untuk kembali ke lobi agar dia mengetahui maksud tujuan mereka. Masih dengan ramah tamah dan senyum ciptadenya nih, Topan menyapa mereka. Dan memang benar, keduanya adalah orang suruhan yang dari awal membututi Dina dan ingin macam-macam. Lalu karena tidak ingin Dina celaka, Topan sengaja mempermainkan mereka. Dia juga menyalakan radio agar Dina tidak mendengar keributannya dan perkelahian 1 lawan 2 pun dimulai.
Dalam perkelahian itu Topan sempat terdesak dan hampir terbunuh, tapi berkat Dina yang tiba-tiba muncul dan membuat mereka lengah, perkelahian itu pun dimenangkan oleh Topan. Sialnya, Dina tidak sengaja menemukan foto Petrus di meja resepsionis. Selain itu, Topan juga terbukti sudah bekerja 3 tahun yang lalu, jadi di saat itu juga Dina langsung mendesak Topan untuk menjelaskan semuanya. Setelah menyingkirkan 2 pembunuh bayaran itu, Topan memberitahu Dina bahwa dia dan ketiga saudaranya adalah anak angkat Pak Petrus yang sudah diasuh sejak kecil. Mendengar hal tersebut, Dina sekarang tahu alasan ayahnya tidak pernah ada waktu untuk dirinya selama ini. Dan karena Dina sudah mencurigai mereka sebagai tersangka dalam pembunuhan ini, Dina memaksa Topan untuk memberitahu di mana 3 saudaranya yang lain. Tidak bisa mengelak dan kabur begitu saja, akhirnya Topan mengantar Dina pergi menemui 3 saudaranya yang lain. Pertama, mereka akan menemui Jenggo yang kini sudah memulai pekerjaan barunya sebagai seorang tabib. Tiba di pondok milik Jenggo yang letaknya lumayan jauh dari villa, Dina langsung disambut dengan ramah oleh Jenggo. Ya, walaupun Jenggo rada cemas sih dengan kedatangan polwan ini, tapi dia tetap membuatkan sebuah ramuan andalannya yang mampu menghilangkan aura-aura negatif. Cuman, gara-gara fokus ngobrol sama Topan, Jenggo malah salah ambil ramuan, di mana seharusnya yang diambil adalah mahkota dewa, tapi Jenggo malah nyomot kulit kodok rawa-rawa. Ramuan penghilang aura negatif. Drink it. No, thank you. Ini apa? Pahit. Alhasil ramuan itu pun membuat Dina menjadi berhalusinasi dan lebih agresif. Bahkan ketika Pelor datang untuk pamer pistol emasnya, Dina tiba-tiba menyerang mereka habis-habisan dan membuat pondok itu hancur berantakan. Di sini gara-gara ramuan kodok itu, Dina seperti lebih kuat dari sebelumnya nih, Cok. Jenggo, Topan, dan Pelor pun dibuat kewalahan. Semua kegilaan ini! Kau makhluk tersesat! Abang Topan, Abang jangan tolong saya, tolong! Tapi untungnya Topan langsung bertindak dengan menembakkan obat bius tepat di pantat Dina hingga keributan itu pun berakhir. Sementara itu di tempat yang lain ada Antonio yang juga seorang pembunuh bayaran. Bersama dengan Alo dan beberapa mantan anggota militer, dia membantai partner kerjanya sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi di tengah keasyikannya itu tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang entah dari siapa, di mana Antonio disuruh untuk pergi ke suatu tempat karena ada pekerjaan yang lebih penting di sana. Ternyata Antonio dan juga anak buahnya ditugaskan untuk pergi ke Villa Paradise mencari anggota The Big Four dan juga Dina. Melihat 2 anak buah yang sebelumnya Antonio suruh untuk pergi duluan udah koit, ditambah tidak ada siapa-siapa di villa itu, Antonio dan gengnya pun langsung melakukan pencarian ke lokasi yang lain. Di pondok, Topan terpaksa mengikat Dina agar dia tidak berontak lagi, lalu kembali lagi ke pondok untuk mendiskusikan masalah itu dengan Jenggo dan juga Pelor. Ketika mereka berusaha mencari cara untuk melindungi Dina dari komplotan pembunuh bayaran lain, tiba-tiba Dina sudah menghilang dan yang mereka lihat adalah anak buah Antonio yang berhasil menemukan tempat persembunyiannya Jenggo. Karena situasi sudah sangat berbahaya, Topan berencana untuk pergi mencari Dina, sedangkan Jenggo dan Pelor ditugaskan untuk meladeni mereka. Pelor yang sebelumnya belum pernah menggunakan senjata apapun karena selama ini kerjanya hanya menjadi umpan pun diberi semangat oleh Jenggo untuk menggunakan pistol yang tadi dia bawa. Tapi ternyata, Cok, pistol itu hanyalah sebuah korek api, hingga ujung-ujungnya Jenggo lah yang harus bertarung sendirian hanya bermodalkan panahnya saja. Ketika Jenggo masih berusaha menyerang Antonio dan anak buahnya, Topan datang di waktu yang tepat untuk menolong Dina. Ngapain lo di sini? Untung saja Dina juga seorang polisi yang jago bela diri, jadi untuk mengalahkan para mantan anggota militer itu mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat. Menyadari Topan bukanlah resepsionis biasa, Dina pun langsung memaksa Topan untuk jujur. Tapi karena keadaannya kurang pas untuk menjelaskan semuanya, Topan menyuruh Dina untuk percaya dan menunggu, sedangkan dirinya akan kembali lagi ke pondok membantu Jenggo. Ternyata Jenggo memang sedang membutuhkan bantuan. Di sana dia tidak punya senjata lain untuk menyerang balik, dan sebagai kakak kedua, Jenggo juga menyuruh Pelor untuk kabur sebelum celaka, lalu dirinya sendiri akan mengajak Antonio berkelahi 1 lawan 1.
Di saat Jenggo sudah tidak berdaya lagi untuk melawan Antonio, tidak lama kemudian Topan datang sambil membawa satu tawanan untuk mengancam. Sialnya, Antonio nggak merasa takut sama sekali. Dia bahkan membunuh anak buahnya sendiri dan berhasil menyerang Topan habis-habisan. Melihat Topan terluka parah, Antonio pun tersenyum puas. Dia juga kemudian memberitahu Topan bahwa sebenarnya dialah orang yang sudah membunuh Petrus. Semua itu ia lakukan karena memiliki dendam yang mendalam, di mana Antonio ini adalah anak asuh pertama dari Petrus. Tapi karena Antonio sulit untuk dikendalikan, Petrus pun membuangnya. Dan untuk menyelesaikan semua rasa kecewanya itu, Antonio ingin membunuh The Big Four dan juga Dina. Tapi belum sempat dia mencolok mata Topan menggunakan belatinya, tiba-tiba Antonio mendengar suara musik. Ternyata suara itu berasal dari odong-odong pantura milik Pelor. Dia datang bersama Dina untuk mengalihkan perhatian Antonio menggunakan bakso karakitan agar Topan dan Jenggo bisa kabur dari sana. Menyadari Topan dan Jenggo berusaha untuk melarikan diri, Antonio pun langsung mengambil motor untuk mengejar mereka. Menggunakan senjata, dia beberapa kali menembak. Tapi sialnya, Topan berhasil menyerangnya balik hingga dia dan motornya pun jatuh tersungkur. Berhasil lolos dari Antonio dan anak buahnya, mereka langsung mencari tempat persembunyian. Di tempat itu juga, Dina membantu Jenggo untuk mengobati luka di tubuh Topan. Tapi ketika dia melihat bekas luka tembak, Dina pun langsung yakin kalau Topanlah orang atau pembunuh yang selama ini dia cari-cari. Merasa dibohongi, Dina pun marah besar kepada Topan. Dia bahkan pergi begitu saja setelah menyerang Topan dengan kursi. Pembunuh! Kenapa kamu bunuh mama saya? Kenapa pembunuh? Tidak ingin Dina ditemukan oleh Antonio lagi, Pelor berusaha mengejar Dina dan memintanya untuk tenang dulu. Selain itu, agar Dina percaya kalau Topan itu bukanlah pembunuh Petrus, Pelor berniat mengajak Dina ke tempatnya Alpha agar di sana Alpha bisa menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Sedangkan Topan dan Jenggo pergi ke seorang informan bernama Bunglon dengan menumpang mobil yang kebetulan lewat. Baik, bos. Pikir. Singkatnya, ketika pagi tiba, Dina dan Pelor sampai juga di tempat Alpha bekerja. Ternyata setelah pensiun sebagai seorang pembunuh bayaran, Alpha memilih untuk menjadi bijuan keliling. Dia ngapain sih? Panjang ceritanya kayak film-film, tapi seru. Di sisi yang lain, Topan dan Jenggo juga baru sampai di bar milik Bunglon. Di sana mereka langsung bertanya mengenai Antonio, karena ketika berkelahi tadi, Antonio mengaku telah membunuh Petrus. Namun, karena Topan masih merasa ada yang janggal, apalagi ketika dia teringat Petrus sempat menyebut nama Suranto sebelum meninggal, dia juga bertanya siapakah Suranto dan hubungannya dengan Antonio. Siapa? Suranto. Sebagai seorang informan sekaligus teman dekat Petrus dulu, Bunglon pun langsung menunjukkan dokumen palsu buatannya untuk mencari tahu siapa itu Suranto. Dan terkuaklah kalau anak asuh pertama Petrus adalah Suranto alias Antonio. Anjir, beda jauh banget, cok. Topan dan Jenggo kemudian meminjam data itu untuk mereka cari tahu lebih jauh lagi. Di saat itu juga, Bunglon memberitahu kalau saat ini Antonio sedang menyewa pembunuh bayaran yang lebih kejam untuk mencari dan membunuh The Big Four. Di tempat yang berbeda, akhirnya Alpha menjelaskan semuanya kepada Dina. Siapa itu The Big Four dan siapa Petrus sebenarnya. Setelah mengetahui sang ayah adalah seorang pembunuh bayaran, tentu saja Dina sangat terpukul. Tapi Alpha malah memarahinya karena tidak terima sang ayah angkat disebut sebagai pembunuh. Ketika perdebatan itu memanas dan Alpha hampir menembak Dina, tiba-tiba untunglah Dina, Alpha dan juga Pelor masih bisa berlindung. Pelor kemudian ditugaskan untuk menyelamatkan anak-anak, sedangkan Alpha dan juga Dina akan menangani para pembunuh bayaran itu. Dalam perseteruan sengit tersebut, Alpha dan Dina berhasil bekerja sama dengan baik sampai para pembunuh bayaran itu berhasil dibunuh satu persatu. Tapi sialnya tidak lama kemudian, Alo datang dengan bazooka-nya dan membuat mereka terlempar tidak berdaya. Untungnya di waktu yang tepat, Topan dan juga Jenggo datang menolong mereka lalu berusaha kabur menuju kapal yang sudah disiapkan. Tapi ketika Dina sadar dari pingsannya, tidak disangka-sangka Pelor malah tertangkap dan akan dijadikan sandera oleh Antonio.
Merasa kesal dengan tertangkapnya Pelor, The Big Four mulai berdebat menyalahkan satu sama lain, sampai kemudian Dina melerai mereka. Menurutnya yang paling penting di sini bukan malah menyalahkan satu sama lain. Jadi agar masalah ini cepat selesai dan Pelor dapat diselamatkan, Dina mengajak The Big Four untuk bekerja sama mengalahkan Antonio. Di malam itu, mereka langsung menyiapkan persenjataan untuk pertempuran di hari esok. Di sana mereka memilih senjata andalan masing-masing. Alpha juga membuat peledak tambahan yang diberi nama Kentut Lucifer 3000. Kentut Lucifer 3000. Sangat kentut. Malam itu Dina juga sudah semakin dekat dengan Topan. Mereka bercerita banyak hal, termasuk Dina yang meminta maaf kepada Topan karena sudah menuduhnya sebagai pembunuh sang ayah. Singkat waktu, hari penyerangan pun tiba. Di Villa Paradise yang digunakan sebagai lokasi penyekapan, Antonio dan anak buahnya langsung bersiap karena sebuah mobil yang diduga adalah The Big Four tiba-tiba datang. Gak pakai basa-basi nih, Antonio langsung menembaki mobil tersebut. Tapi karena tidak ada perlawanan sedikit pun, pintu mobil pun dibuka dan ternyata isinya adalah peledak kentut Lucifer. Dalam sekejap banyak pasukan Antonio yang tewas karena ledakan tersebut. Beberapa saat setelah ledakan, Dina, Alpha, dan juga Topan langsung masuk ke villa, sedangkan Django menjalankan tugasnya sebagai sniper dari jarak jauh. Setelah para penjaga di luar sudah berhasil dihabisi, Alpha bertugas mengamankan lantai 1, sedangkan Topan dan Dina akan mencari Antonio di lantai 2. Dalam misi pencarian, Dina yang lengah sempat terjebak oleh Vincent dan harus bertarung 1 lawan 1. Topan yang ingin menolong sialnya bertemu dengan Antonio sehingga pertarungan sengit dan cukup lama pun tidak bisa terelakkan. Karena lawan yang tidak seimbang, Dina pun hampir saja terbunuh oleh Vincent. Tapi karena dia tidak gampang menyerah walau kakinya hampir patah, Dina tetap melanjutkan pertarungannya lalu merebut senjata milik Vincent dan menembak kepala musuhnya itu sampai hancur. Setelah menang dari Vincent, Dina juga membantu Topan yang sudah kewalahan dengan menembak Antonio. Tapi sialnya hal itu sia-sia saja karena baju anti peluru yang dipakai oleh Antonio. Di lantai 1, Alpha terlihat sedang berjuang melawan Alo. Di sini, Django juga tiba-tiba datang tapi dia malah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Alo. Tapi untungnya nih, ketika Alo akan menggunakan bazooka, Django langsung melempar senapan yang dia bawa dan membuat bazooka itu meledak membunuh tuannya sendiri. Eits, pertarungan belum berakhir, Cok. Antonio yang masih selamat mencoba mengancam Topan dengan akan membunuh Pelor. Tapi karena Topan udah tahu kalau Suranto itu adalah Antonio, dia pun sengaja membuat Antonio lengah dan jengkel dengan cara memanggilnya Suranto. Suranto. Oh, Suranto nggak punya teman. Antonio Sandoval. Alhasil, Antonio yang merasa tidak terima pun menyuruh Topan untuk berhenti mengucapkan nama itu, sampai tidak sadar kalau Pelor akan menyerangnya dan membuat Antonio terbunuh oleh belati dari tangan Topan. Setelah semua kekacauan itu selesai, Dina mengajak Topan untuk berbicara. Ternyata Dina sudah memanggil kepolisian pusat dan dia meminta The Big Four untuk menyerahkan diri. Tapi dia janji nih akan membebaskan The Big Four sesegera mungkin. Namun bukannya Topan yang menyerahkan diri, justru Dina lah yang menyerahkan bibirnya untuk dicipuk oleh Topan sampai tidak sadar kalau tangannya yang akan diborgol. The Big Four kemudian berterima kasih sekaligus pamit karena setelah ini mereka akan kembali bersembunyi. Tapi The Big Four janji akan segera kembali untuk menemui Dina yang kini sudah seperti keluarga mereka sendiri. Di akhir film, kita akhirnya tahu nih kalau dalang dari semua ini adalah Hasan. Hasanlah yang sudah menyuruh Antonio untuk membunuh The Big Four. Tapi Hasan juga mendapatkan perintah dari seorang pembunuh bayaran wanita yang sering disebut Lady. Dan film pun berakhir.